Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Hari ini gue seharian yang lewat beranda tok-tok gue itu membahas tentang anak-anak ya, maksudnya guru yang dilaporin ke polisi karena marahin murid, karena mukul murid atau yang gimana. Terus ya pokoknya tentang anak-anak yang zaman sekarang lah ya, dan orang tua anak-anak sekarang tuh gimana. Kalau yang dari gue lihat ya, apalagi sekarang gue kan di sini ya, di Taiwan sini ya, jujur aja gue ngelihat anak-anak yang di sini, anak-anak yang di negara sini juga boleh dibilang terlalu dimanja ya, karena di sini kan ada aturannya, gak boleh mukul anak tuh bisa ngelaporin orang tuanya kalau ada mukul anak gimana-gimananya segala macem. Tapi ya emang bagus ada aturan itu, emang bagus. Gimana orang tua juga jadi nggak bisa mukul seenaknya. Tapi maksud gue di sini kita jadi orang tua, menurut gue ya ini ya, karena gue juga punya anak ya, dan gue keras, orangnya keras banget. Dan menurut gue anak itu kalau emang udah dikasih tahu dari yang paling halus, dari yang paling pelan, dinasehatin, dikasih tahu, nggak mau dengar, sampai kita udah marah-marah, teriak, maki-maki, udah bicara kasar, anak masih nggak mau dengar, kata gue nggak apa-apa anak dipukul gitu loh. Kalau perlu kita seret anak tuh di depan polisi, kita marahin depan polisi biar langsung aja gitu kan. Kalau gue emang garis keras ya orangnya ya, kayak begitu. Gue ngedidik anak-anak gue sangat keras. Gue dulu itu nonton The Nanny di Metro TV dulu ya. The Nanny itu bagus banget deh, cara pendekatan kita sama anak bagaimana, itu bagus banget cara ngedidik anak. Tolong ini orang tua yang angkatannya seumuran gue ke atas nih, yang udah kepala 4 ke atas gitu ya, yang maksudnya yang bukan kepala 4 ke atas sih, maksudnya yang 50 ke bawah lah, 50 ke bawah ini, tolong dong kalau kita ngedidik anak itu jangan terlalu dilembekin anak tuh. Kasian ntar mereka saat kerja masuk dunia nyata. Anak-anak itu kan dari mereka nol, dari mereka baru lahir sampai mereka kalau yang kuliah ya, sampai mereka beres kuliah, itu mereka kan tinggal bukan di dunia nyata. Mereka itu tinggal di dunia mimpi ya, di dunia mimpi, di dunia yang masih gitu kan. Kebanyakannya ya, ada anak-anak yang udah kerja gitu ya, tapi kan kebanyakannya begini ya, kayak gitu. Nah, kalau kita terlalu lembek dengan anak-anak kita, lihat hasilnya Gen Z gimana. Gen Z sekarang ini pas ngadepin masuk kerja, mereka ditekan sedikit, dikasih tambahan kerja sedikit, disuruh lembur sebentar, sejam 2 jam, mereka langsung ngeluh kayak pantau gitu ya. Ini apalagi khususnya anak-anak yang tinggal di kota ya, anak-anak yang lahir besar di kota, yang dipenuhi dengan fasilitas. Beda dengan anak-anak walaupun mereka Gen Z, tapi mereka didikannya masih di pedesaan, di mana mereka harus bantu orang tuanya, mungkin masih nyari kayu bakar, mungkin mereka masih harus ke sawah bantuin orang tuanya, mungkin mereka harus pokoknya masih agak susah. Itu beda mentalnya dengan anak-anak yang lahir besar di kota, di mana fasilitas ada, mereka kerjaannya cuma main game, nonton TV, main HP, kayak begitu. Beda banget dengan anak-anak yang di daerah yang agak gimana. Atau berbeda juga dengan anak-anak yang lahir besar di kota tetapi memiliki orang tua yang ngedidiknya keras gitu loh. Ngedidiknya keras, disiplinnya juga ketat, seperti itu ya. Bukannya gue mau nyontohin gue hebat, bukan ya, gue bukan hebat, gue bukan ibu yang baik, gue seorang single parent, gimana gue tinggal dengan orang tua gue, dengan ibu gue dulu,
di mana keluarga gue itu sangat mengutamakan pendidikan dan harus berjuang kalau mau mendapatkan sesuatu gitu. Jadi gue itu ngedidik anak gue, kalau lu pengen apa, lu kan dikasih uang jajan, lu cicil dari situ, kayak begitu. Terus dia mau apa, dia mau belajar apa, dia pengen bisa apa, ya udah gitu kan, ya lu berjuang sana, gimana caranya, kayak begitu. Jadi kalau mereka males-malesan atau gimana, ya gue nggak segan-segan mukul mereka, marahin mereka kayak pantau. Kayak kamar, gue nggak pernah mau beresin kamar anak gue, gitu loh. Apalagi anak gue cewek ya, gue nggak pernah mau beresin kamar anak gue, beresin sendiri, gitu. Beresin sendiri, berantakan atau apa itu resikonya lu. Kalau lu temen lu dateng, lu ajak main ke kamar, ya lu tanggung sendiri, jangan minta gue beresin, gue nggak mau. Habis makan, cuci piring sendiri, gitu. Gak gue cuciin. Jadi gue itu sangat disiplin untuk hal-hal yang nanti kira-kiranya buat kalau mereka di saat mereka ngekos, saat mereka kerja, kuliah gitu ya, yang jauh dari gue, nyuci baju sendiri, belajar nyetrika, belajar nyapu, belajar ngepel, bersih-bersih gimana, segalanya gue ngedidik mereka seperti itu. Nah, kalau emang gurunya kasar, gue lihat dulu gimana gitu loh, emang kesalahan anak gue apa bukan. Kalau anak gue salah ya it's okay, no problem gitu loh. Tapi kalau misal gurunya kesel sama gue terus ngelampiasin ke anak, abis sama gue gurunya gitu loh, ribut gede sama gue, bisa gue amuk tuh kantor. Gue orangnya kayak begitu. Pernah gue hampir ngamuk di kantor guru, sampai gue nahan tangan gue sampai gemeteran gitu ya, sampai gemeteran kapan tahu kata gue buru-buru pulang. Soalnya kalau gue lama-lama di situ, apalagi satu guru itu teriak-teriak terus, udah ngajak ribut, meja guru di situ bisa sama gue tebalik-tebalikin gitu gue. Makanya gue buru-buru keluar dari kantor karena gue menghindari yang lebih parah gitu kan. Di situ gue masih eling, kalau gue udah nggak eling, udah abis itu kantor sama gue, urusannya lebih repot lagi ntar. Nah, jadi kalau menurut gue untuk orang tua sekarang, jangan terlalu, ya sayang sama anak boleh, anaknya nggak boleh ketwel, oke. Tapi maksudnya dilihat dulu gitu loh, kenapa anaknya tuh ditoel sama orang lain, terutama oleh guru di kelas gitu kan ya, di sekolahan. Kenapa gitu kan, kenapa sampai dimarahin, ditanya dulu, jangan langsung main laporan ke polisi, jangan langsung gimana, tanya dulu kenapa. Ditanya anaknya, kenapa kamu sampai guru bisa kayak gitu, karena guru nggak mungkin kalau nggak ada sebab bisa marah-marah, pasti kan ada sesuatu. Apalagi anak kita laki-laki, tahu sendiri anak laki kan suka bandelnya lebih-lebih daripada anak perempuan ya, apalagi SMP SMA ini, aduh ampun deh gitu kan, kayak begitu. Gimana di zaman gua, temen gua aja digampar pakai buku yang segede begini, digampar, nopak, dihukum, suruh lari lapangan, suruh skor jam, dijemur di lapangan berapa lama. Gimana kayak zamannya gua gitu loh, di tahun 90-an tuh SMP SMA-nya. Nggak apa-apa, bagus, kita nggak mau anak kita ngalamin hal yang nggak enak ya, yang kayak kita alamin. Tapi yang mana dulu gitu loh. Kalau kita terlalu sayang mereka, terlalu ngelindungin mereka, gimana? Mereka ntar saat kerja, mereka akan kayak Gen Z sekarang, mentalnya pada memble. Gen Z sekarang mentalnya pada ancur-ancuran. Dibentak dikit nangis, ngambek, gimana. Itu karena didikan orang tuanya yang salah. Tidak mendidik, tidak membangun mental anak tuh supaya kuat. Gimana mau jadi tentara kalau kayak gitu, ya?